Karena Waktu oleh Gita Tiara Sandi. Mahen, anak berusia 15 tahun yang baru memasuki sekolah menengah atas. Anak yang selalu ceria di depan banyak orang dan tak pernah melepas senyum indahnya. Hari ini adalah hari pertama ia untuk berangkat ke sekolah. Mahen sudah siap dengan seragam sekolahnya. Ia pun segera turun ke bawah untuk sarapan dengan orang tuanya. Setelah sampai di bawah dengan senyum yang terus mengembang di sudut bibirnya, Mahen berjalan ke ruang makan dengan perasaan gembira. Karena membayangkan kedua orang tuanya akan menunggu dan menyambut dirinya untuk sarapan bersama pagi hari ini. Tetapi harapan itu hilang setelah ia melihat meja makan yang kosong dan tidak ada siapapun yang menunggunya di sana. Mahen diam dan bertanya pada dirinya sendiri, kemana ayah dan ibunya pagi ini? Kenapa tidak menyambut dirinya seperti biasa untuk sarapan bersama? Pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul di pikirannya. Hingga tepukan di bahunya membuat ia berhenti memikirkan hal itu. Ya, Bibi yang menepuk bahunya sambil berkata, "Den Mahen, ayo sarapan, Bibi udah siapin roti dan susu kesukaan Aden," ucap Bibi. "Iya Bi, terima kasih banyak," jawab Mahen dengan senyumnya. Mahen menghabiskan sarapannya dan berpamitan kepada Bibi untuk berangkat sekolah. Dan ia pergi diantar oleh supirnya. Hari-hari berikutnya pun sama seperti biasa. Mahen hanya sarapan sendiri setiap pagi. Bukan hanya sarapan, tetapi setiap makan malam pun sejak ia masuk sekolah, ayah dan ibunya tidak terlihat satupun untuk menemani dirinya. Entah apa yang membuat semuanya berubah secara tiba-tiba seperti ini. Mahen pun tidak mengetahuinya. Hingga satu malam ia sedang berada di lantai 2 kamarnya, ia mendengar suara ayah dan ibunya bertengkar. Tetapi ia tidak ingin tahu dan berpikir mungkin karena ada hal kecil yang membuat mereka bertengkar. Besok juga pasti sudah akan kembali seperti biasa. Mereka pasti sama-sama lelah dengan pekerjaan mereka. Begitulah pemikiran Mahen untuk sekarang, karena ia tidak ingin membuat dirinya memikirkan hal yang tidak pasti. Seperti biasa pagi hari setelah Mahen sarapan, ia berangkat ke sekolah untuk mencari ilmu, dan bahkan untuk bertemu teman-temannya yang baru. Mahen terbilang cukup mempunyai banyak teman di sekolahnya ini. Mahen sampai di kelas dan langsung disambut oleh teriakan teman-temannya itu. Mereka adalah Jevian, Haksa, Raja, Jarvis, Calvin, dan juga Jendra. Mereka dekat karena semasa orientasi menjadi satu kelompok penugasan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi teman baik. "Selamat pagi kawanku yang ganteng," ucap Haksa setelah Mahen memasuki kelas dan ia merangkulnya. Ya pagi juga," jawab Mahen singkat tetapi dengan senyum yang tidak pernah pudar. Haksa adalah salah satu dari mereka yang memang sangat banyak bicara. Tetapi juga bukan itu saja. Ia juga sangat pandai mengeluarkan gurauan yang bisa bikin orang-orang ketawa dengan gurauannya itu. Setelah itu bel pun berbunyi. Mahen dan teman-temannya bersiap-siap kembali duduk di bangku mereka. Ruang kelas tampak begitu tenang. Bahkan Mahen dengan baik mengikuti pelajaran. Hingga jam istirahat tiba, membuat semua siswa keluar dari kelas menuju kantin untuk membeli makanan dan minuman. Begitu juga Mahen dan teman-temannya sekarang. Mereka sudah berada di kantin dan memesan makanan yang mereka inginkan.
Seperti hari-hari biasanya, Mahen menjalankan hidupnya yang terbilang cukup berubah. Ia bahkan dibilang sudah terbiasa dengan situasi di rumahnya yang sudah tidak ada lagi kehidupan yang nyaman. Sebab ayah dan ibunya setiap hari ketika pulang selalu saja timbul pertengkaran. Hingga sekarang ia sudah menduduki kelas 3 SMA, yang artinya ini adalah tahun terakhir ia akan menjadi siswa. Dan setelah lulus, ia akan melanjutkan kuliah untuk menjadi seorang mahasiswa. Tetapi dalam 2 tahun terakhir ini, Mahen sudah banyak melihat pertengkaran antara ayah dan ibunya, yang terbilang cukup sering ia dengar. Prang! Terdengar keras suara pecahan piring dari dapur. Suara itu hingga terdengar jelas ke kamar Mahen yang berada di lantai 2. Mahen sampai bingung mau berbuat apa sekarang. Pasti mulai bertengkar lagi, gumam Mahen. Mahen menarik napasnya berat dan keluar kamar untuk mencoba mencari tahu suara pecahan itu berasal dari mana. Belum ia sampai di tangga bawah, justru ia malah mendengar pembicaraan ayah dan ibunya yang membuat ia terdiam untuk memahami hal yang baru ia dengar sekarang. Wajar kan kalau aku marah-marah ke kamu gini, karena kamu sering jalan sama perempuan lain dan itu yang bikin kamu jarang pulang sekarang. Kamu tahu apa tentang aku? Kamu cuman bisa marahin aku tanpa pahamin aku juga. Kamu bilang aku gak pahamin kamu. Apalagi yang harus aku pahamin? Sejak Mahen duduk di bangku SMP kelas 8, kamu sudah begini, Mas. Kamu selalu pulang malam. Sikap kamu berubah ke aku. Dan gak sekali 2 kali aku lihat kamu yang lagi jalan sama perempuan lain. Bahkan aku nutupin ini dari Mahen supaya dia gak sedih dan ikut terlibat. Aku berusaha untuk sabar dan kamu udah kelewatan batas, Mas. Aku mau kita pisah setelah Mahen lulus SMA. Mahen sangat terkejut setelah mendengar hal itu. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Ia kembali masuk ke kamar dan mengunci pintu dan terdiam duduk di balik pintu sambil menangis. Ia bahkan berbicara kepada dirinya sendiri tentang bagaimana ayah dan ibunya selama ini menutupi semua pertengkaran mereka di depan dirinya karena tidak ingin membuat Mahen merasa sedih. Jadi selama ini sejak aku SMP, ayah dan ibu sudah sering bertengkar. Bahkan mereka berpura-pura tidak terjadi apapun di depanku. Dan ibu menahan semuanya sendiri tanpa memberitahu aku kalau keluarga kita sedang tidak baik-baik saja. Ibu bahkan mencoba untuk mempertahankan keluarga ini karena tidak ingin melihat aku sedih. Ucap Mahen kepada dirinya sendiri. Mahen menghembuskan napasnya kasar. Air matanya masih menetes tanpa henti, dan ia bahkan tidak henti-hentinya menyalahkan dirinya sendiri. Karena ia pikir ibunya lah yang mempertahankan keluarga ini hanya demi Mahen. Pikirannya sangat kacau, dan dadanya terasa sesak, sampai rasanya sangat sulit untuk bernapas. Udara di sekitar terasa dingin, membuat tangannya bergetar. Dan ia teringat oleh masa lalu yang ia lewati dengan kedua orang tuanya itu. Mengingat masa lalu bukanlah hal yang mudah untuk seorang anak lelaki yang dikenal penuh keceriaan itu. Bahkan ia jarang menangis untuk hal apapun. Misalnya kemarin, ia tidak menangis sama sekali walau tangannya terkena pukulan keras dari ayahnya. Benar, kemarin ayahnya sedang dikuasai oleh emosi yang Mahen pun juga tidak mengetahui apa penyebabnya. Ia hanya turun dari kamar untuk mengambil minum dan melihat ayahnya lalu bertanya, "Ayah sudah pulang? Ibu di mana ya? Apa tidak bersama ayah pulangnya?" Bukan jawaban yang diterima oleh Mahen, tetapi justru ia mendapat pukulan di tangan kanannya yang menyebabkan biru membekas.
Bahkan ia pun tidak ingin menceritakan hal itu kepada ibunya. Berbeda sekali ketika ia mengingat masa lalu. Pasti ia akan menangis walau hanya teringat barang saja. Ibaratnya seperti luka di kulit, akan terasa sangat sakit jika disentuh sedikit saja. Itulah yang dirasakan Mahen sekarang, dan menggambarkan kondisi Mahen ketika mengingat masa lalunya. Sebetulnya yang terjadi di masa lalu tidaklah seburuk itu. Justru masa lalunya lah yang membuat ia berpikir ketika melihat kehidupannya yang sekarang. Sangat berbanding terbalik dengan kehidupan yang dulu. Dulu Mahen benar-benar bisa merasakan kehangatan seisi rumah. Namun sekarang, bahkan sedetik pun ia tak bisa merasakan kehangatan di rumah ini semenjak ia duduk di bangku SMA. Seluruh rumah benar-benar berbeda semenjak ia memasuki bangku SMA. Sejak saat itu tidak ada lagi ibu yang menyambutnya di pagi hari, memasakkan sarapan untuk Mahen, membuatkannya susu coklat panas di malam hari sebelum ia tertidur. Ayah yang selalu menanyakan perkembangan sekolahnya, mengajaknya berolahraga di pagi hari, dan masih banyak kenangan yang sangat ia rindukan sekarang. Ayahnya sekarang seperti kehilangan sosoknya yang entah kemana. Beliau seperti kehilangan arah hingga lupa ia masih memiliki istri, anak, dan juga keluarga yang dulu sangat ia jaga dengan penuh kasih sayang. Benar kata ibu, beliau jarang pulang ke rumah. Ia selalu menghabiskan waktunya di luar rumah untuk melampiaskan perasaannya. Apapun itu dengan cara berjalan dengan perempuan lain. Dan ketika pulang ke rumah, beliau selalu bertengkar dengan ibunya Mahen. Kemudian pergi dan pulang lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Dan karena salah satu sikap tidak dewasanya para orang tua dalam menghadapi masalah, anaklah yang menjadi korban. Dan dari sekian banyak korban, Mahenlah salah satu korbannya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Karena ayahnya lah, rumah ini tidak lagi hangat seperti dulu. Mahen akan mendukung keputusan ibunya apapun yang terbaik. Selama ini ibunya lah yang terus berjuang demi dirinya agar tidak mengetahui hal ini. Hingga akhirnya Mahen lulus SMA dan melanjutkan untuk kuliah. Ayah ibunya telah resmi berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing mulai sekarang. Ibunya Mahen tinggal dengan neneknya sekarang. Mahen juga memutuskan untuk tinggal sendiri di sebuah kos, karena ia merasa harus lebih mandiri mulai sekarang. Ibunya sudah menanggung beban yang berat selama ini. Mahen tidak ingin membuat ibunya susah lagi. Mahen berpikir untuk semua keputusan yang kedua orang tuanya pilih sudah benar, karena terlalu rusak untuk disatukan dan terlalu hancur untuk diperbaiki. Karena jika orang tuanya masih bersama, maka akan sangat menyakitkan untuk keduanya. Dan Mahenlah yang menjadi korban terus-menerus jika melihat orang tuanya bertengkar. Lebih baik mereka menjalani kehidupannya masing-masing tanpa adanya pertengkaran lagi.